Perkenalkan, nama saya Rebecca Putriani Saragi dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Pematang Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahlawan daerah yang patut diangkat menjadi pahlawan nasional, dan yang kedua, pahlawan yang saya kagumi, dan yang ketiga, orang terdekat yang saya kagumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah pahlawan daerah yang patut diangkat menjadi pahlawan nasional, yaitu pahlawan pendeta Dejaulung de Wismar Saragi Sumbayak. Pendeta Dejaulung Wismar Saragi lahir 1888 di Sinondang Utara, kira-kira 3 km selatan Pematang Raya. Meninggal 7 Maret 1968. Dia adalah pendeta pertama di suku asli Simalungun dan seorang budayawan yang gigih memperjuangkan kemajuan suku Simalungun. Sebagian karyanya adalah terjemahan Alkitab dalam bahasa Simalungun yang membuatnya menjadi orang Indonesia yang pertama menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Nusantara. Pendeta Dejaulung Saragi Sumbayak dilahirkan dari keluarga terpandang. Ayahnya yaitu Jalam Saragi Sumbayak bekerja untuk Raja Raya, Tuan Rondahaim Saragi Garingging 1828 sampai 1891 dan penggantinya Tuan Soemajan Saragi Garingging 1857 sampai 1932 sebagai pembuat sarung senapan yang membuatnya digelari Tuhang Sarung Nibodil. Ibunya bernama Rogainim Boru Purbasigumondrong dari Kampung Raya Dolok. Pada saat pergantian raja di Kerajaan Raya setelah meninggalnya Tuan Rondahaim Saragi Garingging pada tahun 1891, pecah perang saudara akibat ketidakcocokan pendapat mengenai siapa yang layak diangkat sebagai raja selanjutnya. Perang saudara ini mengakibatkan penderitaan mendalam bagi rakyat Simalungun di Kerajaan Raya, termasuk pada keluarga Dejaulung Saragi. Penderitaan ini mendorongnya untuk mengangkat harkat keluarga sehingga menjadi pelopor kebangunan Simalungun. Beliau berpendapat bahwa kunci kemajuan orang Simalungun ada pada peningkatan kesadaran akan harkat dan martabat dirinya sendiri dan peningkatan taraf hidupnya di berbagai bidang kehidupan, terutama pada wawasan berpikir orang Simalungun melalui budaya baca dan tulis. Ia sadar akan perlunya memajukan dan melestarikan budaya Simalungun. Wismar Saragi telah merintis penyusunan Kamus Simalungun pada tahun 1916. Namun usaha itu menemui halangan saat kamus tersebut selesai dikerjakan pada tahun 1918 tanpa ditolak penerbitnya oleh pemerintahan di kala itu. Di kemudian hari kamus itu berhasil diterbitkan pada tahun 1936 dengan judul Pertingkaian Nihatta Simalungun. Upaya Wismar Saragi dalam memajukan unsur khas Simalungun ke Simalungun secara konkret dimulai saat ini masih mengikuti sekolah pendeta di Sipoholon dengan menerbitkan buku Podah Pasal Mahorja atau Nasihat tentang Pekerjaan 1929, diikuti oleh serangkaian buku dalam Simalungun, yaitu Panggomgomion atau Pemerintahan 1929, Pitoeah Banggal atau Sequel Leven atau Kitab Tuntunan Kehidupan Seksual 1938. Pertingkaian ini Hatta Simalungun atau Kabus Bahasa Simalungun 1936 dan berbagai buku-buku pelajaran untuk sekolah rakyat seperti Sitoloe Saudoran dan Rondang Ragian. Keinginannya untuk memajukan rakyat Simalungun juga mendorongnya untuk berperan aktif mengajar masyarakat Simalungun agar mau bersekolah.
Ia juga telah merintis sebuah sekolah sore khusus untuk puteri, suatu hal yang tidak biasa saat itu di bagian daerah manapun di Nusantara. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan minat baca orang Simalungun dengan mendirikan Taman Bacaan Dosniriyah dan Perpustakaan Parboekaon ni Pandijaporman di Pematang Raya 1937. Deji Wismar Saragi juga mewujudkan kepeduliannya pada kelestarian budaya Simalungun dengan mendirikan Roemah Pewesaka Simalungun atau Museum Simalungun pada tahun 1940 dan Sanggar Kesenian atau Parsora Nalaingan pada tahun 1937. Usahanya membebaskan bangsa Simalungun melalui kekristenan terutama dilakukan melalui penterjemahan teks-teks Alkitab ke dalam bahasa Simalungun. Pada peringatan 25 tahun sampainya Injil di Simalungun 2 September 1928, Deji Wismar Saragi turut merintis pendirian sebuah lembaga bahasa Simalungun bernama Komite Nara Marpodah Simalungun. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Deji Wismar Saragi turut berperan serta aktif dalam memimpin rakyat untuk mendukung kemerdekaan. Hal ini dilakukannya secara efektif melalui mimbar gereja maupun pidato umum, seperti yang dilakukan di lapangan sepak bola Pematang Raya pada tanggal 23 Desember 1945. Deji Wismar Saragi juga terpilih sebagai ketua saat dibentuknya Komite Nasional, Kecamatan, dan kemudian menjadi perutusan ke tingkat kabupaten. Menurut saya, Pendeta Deji Wismar Saragi Sumbayak patut diangkat menjadi pahlawan nasional dikarenakan perjuangannya untuk memperjuangkan Simalungun yang sangat kokoh dan giat. 2. Tokoh pahlawan nasional yang saya kagumi yaitu Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini untuk menghormati jasanya. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan yang giat memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan yang mempelopori kesejahteraan derajat antar gender di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dimulai saat dirinya merasa ada ketidakadilan antara pria dan wanita dalam hal mengenyam pendidikan. 3 perjuangan Raden Ajeng Kartini yang selalu dikenang. Yang pertama, 1. Ingin mendirikan sekolah wanita. Seperti wanita Jawa pada umumnya saat itu, Kartini dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang keturunan ningrat. Beliau adalah Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgi Dijojo Adiningrat yang memiliki 3 istri. Kartini akhirnya menikah dengan bupati tersebut pada tanggal 12 November 1903. Kartini ingin mendirikan sekolah seorang wanita. Sang suami mengerti keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tanggal 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Yang kedua, pemikiran feminisme di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini lainnya berupa pemikirannya dituliskan melalui surat-suratnya. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu
terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluluhan dan gugatan tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar keluluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Pemikiran Kartini juga merupakan pioner dari pemikiran feminisme di Indonesia. Pada perkenalan dengan perempuan Belanda bernama Estelle Stella Jehendelaar, Kartini menulis surat dengan mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia di madu. Yang ketiga yaitu habis gelap terbitlah terang. Wafatnya Raden Ajeng Kartini mengakhiri perjuangannya. Salah satu temannya di Belanda yaitu Mr. J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat Kartini yang pernah dikirimkan oleh Kartini kepada dirinya. Abendanon membukukan surat tersebut dan memberi judulnya yaitu Door Duisternis to Licht, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya, atau yang bisa disebut habis gelap terbitlah terang. Buku tersebut dicetak pada tahun 1911. Di dalam buku tersebut menunjukkan perubahan pola pikir Kartini. Buku tersebut mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi kala itu. Tulisan dari buku Kartini juga menginspirasi W.R. Supratman dalam menulis lagu Ibu Kita Kartini. Saya kagum dengan Rajeng Aden Kartini karena ia adalah seorang wanita yang tangguh dengan mendirikan sekolah. Ia juga sangat berpikir cerdik dan cerdas. Dan ia juga sebagai pahlawan nasional yang menjahit bendera merah putih serta ikut berjuang dan membela tanah air kita demi kemerdekaan Indonesia untuk merdeka. Yang ketiga yaitu tokoh terdekat yang saya kagumi yaitu adalah kedua orang tua saya. Mendengar nama pahlawan mungkin saja hanya tertuju kepada mereka yang terngiang gugur dalam medan perjuangan atau sosok pahlawan yang sampai di telinga kita seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan pahlawan bangsa Indonesia lainnya yang telah resmi secara administrasi sebagai pahlawan nasional melalui kebijakan negara. Gelar pahlawan yang mereka mendapatkan karena keberaniannya untuk membela kebenaran dan memperjuangkan bangsa Indonesia, dan seorang pahlawan dapat berasal dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan diri sendiri pun juga sebagai pahlawan. Peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang baik juga sebagai jasa pahlawan yang sangat berharga. Peran orang tua sangat berarti demi kerelaannya dalam berjuang mati-matian untuk membesarkan dan mendidik anaknya sampai besar dan menjadi orang sukses. Karena didikan orang tua sebagai sekolah pertama sangat berarti agar anak dapat menjadi cemerlang, anak punya prinsip, menumbuhkan jiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Para orang tua meski dapat menjadi contoh untuk mendidik anak-anaknya tentang nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan, menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi diri sendiri maupun serta orang lain. Dengan demikian, orang tua memiliki bekal pengetahuan untuk menjadi tenaga pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Peran mengajar, mendidik anak bukan semata tugas dari guru yang ada di pendidikan formal atau sekolah. Orang tua lah yang utama dan pertama. Apalagi interaksi anak lebih banyak bersama dengan orang tuanya ketimbang dengan guru yang ada di sekolah. Didukung pula musim pandemi sekarang, ikatan guru dengan murid makin jauh karena sistem pembelajaran online atau daring. Melalui bekal pengetahuannya yang baik telah dimiliki orang tua,
maka tentu saja sangat berefek baik pada proses laju kehidupan anak. Anak-anak mendapatkan bimbingan dan pengarahan secara langsung dari orang tuanya. Orang tua dapat menjawab pahlawan pertama bagi anaknya, dan anak dapat menjadi harapan besar pada masa depan bangsa. Jadi, peran orang tua sebagai masa depan anak amatlah sangat penting. Orang tua pahlawan paling berharga, dan kesuksesan masa depan anak yang lebih baik dan dapat diandalkan. Kesuksesan anak sangat dipengaruhi atas doa, perjuangan, dan dari orang tuanya. Saya mengagumi orang tua saya karena dia mampu menyekolahkan saya sampai sekarang dan selalu menyayangi saya dan bisa berjuang mati-matian untuk menyekolahkan dan membesarkan saya. Sekian.